Masya Allah Mbak Mel, selang 1 minggu di pagi hari ada ibu lurah datang ke rumah. Dia bilang ada acara hitanan massal kalau mau. Kalau enggak mau akan dilemparkan ke orang lain. Ya Allah Mbak Mel, saya nggak bisa nahan air mata. Ternyata pertolongan Allah itu datang di saat yang tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang mau kirim testimoni, silahkan kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah, ada nikmat di setiap sholawat. Dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin, atau nanti klik aja linknya di deskripsi box di bawah. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Nah, ini dari Mbak Ye di Majalengka. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Saya Mbak Ye dari Majalengka. Halo Mbak Ye, salam kenal ya. Namanya saya samarkan ya Mbak. Jadi saya mau cerita tentang keajaiban salawat munjiat dan Jibril. Saya punya anak laki-laki Mbak Mel yang waktu itu umurnya masih 5 tahun dan belum dihitan. Saya bingung Mbak, pada waktu itu keadaan ekonomi saya dan suami sedang tidak baik-baik saja. Sedangkan kami punya rencana untuk hitan anak kami karena teman-temannya udah pada hitan. Dan anak kami juga selalu nanyain, "Mah, kapan ya aku dihitan kayak teman-teman aku?" Masya Allah, rasanya hati makin teriris kalau anak udah ngomong kayak gitu Mbak. Waktu itu saya dan suami beranikan diri ngomong ke mertua, orang tua suami, meminjam uang untuk biaya hitanan anak kami, dan jika setelah selesai akan segera kami ganti dengan rezeki anak kami. Tapi mertua saya bilang jangan sekarang, tunggu aja setahun lagi biar bisa ngumpulin dulu biayanya. Dari situ saya pasrah Mbak Mel, karena kalau mau minjam riba kayaknya nggak mungkin, apalagi buat hitan anak. Saya scroll TikTok dan muncul video Mbak Mel tentang sholawat munjiat dan Jibril. Saya langsung istiqomah 5.000 Jibril dan 100-500 munjiat sehari. Masya Allah. Sholat sunnah duha dan tahajud juga tidak pernah saya lewati. Masya Allah Mbak Mel, selang 1 minggu di pagi hari ada ibu lurah datang ke rumah. Dia bilang ada acara hitanan massal kalau mau. Kalau enggak mau akan dilemparkan ke orang lain. Ya Allah Mbak Mel, saya nggak bisa nahan air mata. Ternyata pertolongan Allah itu datang di saat yang tepat. Masya Allah ya. Langsung aja saya terima tawarannya itu Mbak, dan alhamdulillah anak saya sekarang udah dihitan. Alhamdulillah, saya juga kepengen banget suami dapat kerjaan di daerah tempat saya tinggal Mbak Mel. Sebelumnya suami saya kerjanya jauh banget, pulangnya 10 bulan sekali. Saya istiqomah munjiat 500 kali dan Jibrilnya 1.000-5.000 kali agar suami dapat kerjaan yang dekat. Alhamdulillah Mbak, suami saya dapat kerjaan di daerah tempat saya tinggal dan bisa pulang setiap seminggu sekali. Masya Allah, banyak banget keajaiban salawat lainnya yang saya alamin yang gak bisa diceritakan di sini, karena kalau diceritakan di sini bakal terlalu banyak. Terima kasih Mbak Mel, semoga Mbak Mel dan keluarga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan segala urusannya, amin. Mohon maaf ya Mbak, testimoninya kepanjangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Mbak Ye di Majalengka. Mbak Ye suaminya kerjanya jauh, pulangnya 10 bulan sekali ya, LDR
LDR-an. Mbak Ye sholawatan, baca 5.000 sholawat Jibril dan 100 sampai 500 sholawat munjiat. Doanya kepengen ya Allah suami pindah ke tempat kerja yang deket, jadi nggak 10 bulan sekali pulangnya. Dan Masya Allah tabarakallah, Allah kabulkan. Tiba-tiba suaminya dapat kerjaan yang pulangnya seminggu sekali, kerjanya di tempat, maksudnya di wilayah yang sama, di kota yang sama, udah gak jauh-jauh lagi. Alhamdulillah. Mbak Ye pertama kali kenal salawat ketika anaknya pengen dihitan, umur 5 tahun, teman-temannya udah pada dihitan. Mah kapan aku dihitan kayak teman-teman? Hati ibu yang mana yang gak sedih, yang gak teriris mendengar anaknya minta kayak gitu, minta dihitan, terus kitanya gak bisa gitu loh. Sama kayak kita, anak mah belum bayaran, kalau nggak bayar uang ujian nanti nggak bisa ikut ujian. Teman-teman udah ujian, sedih banget hati kita. Teman-teman pada beli, misalnya pada jajan coklat atau es krim, teman-teman pada beli es krim di sekolah, uang aku nggak cukup buat beli es krim. Siapa yang nggak sedih dengernya ya teman-teman ya. Akhirnya nggak sengaja mbaknya scroll TikTok, ketemulah TikTok aku ya, Meliza Arnelia, ketemu TikTok. Kebetulan di situ lagi ada salawat munjiat sama salawat Jibril. Mulailah Mbak Ye mendawamkan salawat munjiat dan salawat Jibril, dan Masya Allah tiba-tiba Ibu Lurah datang menemui Mbak Ye. Ada hinatan masal, mau ikut nggak? Kalau nggak mau aku serahin ke yang lain. Dan Masya Allah akhirnya jadilah dihitan. Alhamdulillah. Doanya kepengen hitan anak, pengennya sih dapat duit untuk modal untuk hitan anak, acara dan lain-lain, biaya-biaya ya, bayar hitan segala macam. Tapi Allah punya jalan yang lain. Udah ikut sunatan masal, hitanan masal. Masya Allah, the power of salawat ya teman-teman. Jadi kalau kepengen apa aja, mintanya sama siapa? Sama Allah. Gak usah lelah, jangan pernah lelah, yakin Allah pasti nolong. Lalu gimana Mbak caranya biar yakin? Udah jatuh tempo, ini gimana? Bingung Mbak. Yakinnya bagaimana? Terusin aja salawatnya sebanyak-banyaknya. Karena keyakinan itu akan tumbuh dengan sendirinya. Setelah melalui proses ya, proses dimana akhirnya kita bisa pasrah, ya udah terserah Engkau ya Allah. Hamba udah berusaha semampu hamba baca sholawat, hamba benerin sholat, hasilnya hamba serahin sama Engkau ya Allah. Kalau kita udah seperti itu tuh, datang pertolongan Allah. Ngomong terus, ya Allah maaf, saya bukan yang ngungkit-ngungkit ya Allah, tapi saya khawatir ini udah jatuh tempo, ntar siang nih kalau nggak ada duit saya dipermalukan. Tolongin jangan dipermalukan ya Allah. Jangan sampai ada debt collector yang kesini, jangan sampai ada yang maki-maki ya Allah. Tolongin ya Allah, Allah pasti nolongin. Tapi kita nggak sekedar minta tolong, pantasin diri, kencengin sholawatnya. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Sibukkan diri kita dengan bersolawat, insya Allah pertolongan datang secepat kilat. Sibukin diri kita sama sholawat teman-teman, jangan sampai enggak. Jadi aku kemarin sempat dengar ceramah dari Habib, cuman aku lupa Habib siapa ya. Masya Allah banget ya kan. Banyak orang yang bilang jangan pakai tasbih, nggak boleh tuh nanti riya gitu kan ya. Dan Habib ini nih, aduh semoga nanti aku ketemu namanya ya, lupa soalnya. Tapi ini pasti kalian sering lihat, masih muda. Nggak apa-apa pakai tasbihnya. Untuk seorang pemula seperti kita pakai tasbih. Kecuali kita sudah bisa yang namanya setiap nafas yang terhembus nih sholawat. Kalau udah bisa kayak gitu, udah nggak lupa lagi sholawat itu udah hitungan nafas. Nah udah nggak usah pakai tasbih lagi. Pakai teman-teman, nggak apa-apa. Jadi beliau menceritakan ya, ada mungkin teman-teman yang pernah dengar, ada sebuah kisah ya, seorang sufi menjadi seorang yang hebat lah ya, tanpa guru, cuman sholawatan. Tadinya dia hanya seorang, maksudnya dia tadinya seorang keamanan. Tiba-tiba si seorang keamanan ini kepengen baca sholawat gitu loh teman-teman. Baca dah dia sholawat 1000 pagi, 1000 sore, sholawatan tuh, Masya Allah ya. Akhirnya setelah sholawatan 1000 pagi, 1000 malam, terus naik jabatan di bagian kantor lah. Pokoknya yang bagian kerjaannya itu jadi nggak sibuk banget. Kalau jadi keamanan kan harus standby banget ya, bener-bener menjaga gitu ya. Kemudian akhirnya bagian kantor ditambahin salawatnya,
Jadi 5.000 pagi, 5.000 sore, mulai pakai tasbih tuh, bukan pakai tasbih, mulai dihitung. Nggak tahu zaman dulu ada tasbih nggak, pokoknya mulai dihitung sama dia. Setelah itu lama-lama naik, meningkat hidupnya, diterusin lagi bacanya jadi belasan ribu setiap hari. Masya Allah, sampai dia sekarang menjadi seorang sufi. Itu yang aku dengar ceramahnya ya teman-teman ya. Masya Allah banget, the power of sholawat. Beliau bilang, salawat terus teman-teman, udah salawat terus, nggak usah ikutin dah orang-orang yang bilang nggak boleh tuh, hati-hati baca salawat dengan jumlah tertentu, nanti pada datang jin. Kata siapa? Kalau yang memang datang jin itu dia di dalam badannya mungkin lagi udah diisi-isi apaan, tahu ya? Ya teman-teman, yang nggak ada salawat yang bikin kita mendatangkan jin, apaan sih? Perintah salawat ada di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat, hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Allah sama Rasulullah salawatan. Masa kita yang penuh dengan dosa nggak mau salawatan? Siapa sih yang disuruh salawatan? Orang-orang yang beriman. Jadi kalau teman-teman merasa beriman, salawatan yuk. Kita salawatan sama-sama. Terserah. Salawat Jibril, salawat Munjiat, terserah. Apapun salawatnya yang kita baca, insya Allah bisa mendekatkan kita kepada hajat-hajat kita. Satu persatu tuh, ya udah janji Allah, kita membaca sholawat, Allah langsung ampunin dosa-dosa kita. Makanya banyak yang nanya, Mbak, bagusan istighfar atau sholawat? Istighfar dulu atau sholawat dulu? Itu adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Nggak ada perbandingannya. Ya kalau dibilang istighfar, kita harus istighfar. Sombong dong nggak mau istighfar. Nah kalau dibilang sholawat, kita juga kudu sholawat. Kalau kita baca istighfar, kita mesti benar-benar menyesal gitu atas perbuatan kita dan gak mau mengulangi. Astagfirullahaladzim. Mungkin ini ya, bukannya kepastian gitu ya. Dari 1000 istighfar yang kita baca, mungkin yang benar-benar khusyuk, yang benar-benar pasrah kita baca ikhlas cuman 10 ya, atau 1 ya teman-teman, yang diterima mungkin 1, tapi walaupun 1, wah diampunin dosa kita, ya kan teman-teman. Tapi kalau salawat, walaupun kita bacanya pakai tasbih, kepengen dilihat sama calon, misalnya calon mertua, atau kita kemana-mana pakai tasbih biar dibilang jadi orang soleh, gak apa-apa. Walaupun kita baca salawatnya karena kepengen ria, gak apa-apa, baca aja. Sambil masak, sambil nonton TV, tetap sambil ngapain aja kita baca salawat ya teman-teman ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nggak sambil ngapain aja, tetap Allah berikan 10 rahmat dan Allah hapus 10 dosa kita dari 1 salawat yang kita baca. Makanya rugi kita yang udah banyak dosa, sama Allah ditawarin nih, ada cara cepat menghapus dosa, ada cara cepat mendapatkan rahmat, nggak kita kerjain, rugi. Mbak, tapi aku sholatnya masih bolong-bolong, nanti aja sholawatnya kalau sholatnya udah rajin. Jangan dong, sholawatan terus, walaupun sholatmu bolong-bolong, walaupun kamu masih berbuat maksiat misalnya, nauzubillah ya, ataupun kamu masih ngelakuin hal-hal yang buruk, kamu masih melanggar larangan Allah, baca sholawat. Nanti dari kamu baca sholawat, insya Allah kamu bakalan berubah. Kamu tiba-tiba jadi semangat beribadah. Kamu yang gak sholat jadi sholat, kamu yang jarang sholat jadi rajin sholat, kamu yang sholatnya suka entar-entar jadi gak entar-entar lagi, jadi gelisah kalau udah sholat, waktunya udah masuk waktu sholat, belum sholat. Kamu jadi baca Quran dan kamu akan benar-benar berubah teman-teman. Ya, kita akan benar-benar berubah dengan baca sholawat. Bonusnya 1 persatu hajat kita diijabah, bahkan tanpa kita meminta Allah udah ngasih. Baru ngebatin di hati, ya Allah, kepengen banget ya Allah, hari ini ya Allah bisa makan enak datang. Entah tetangga datang, entah orang tua tiba-tiba datang, entah saudara tiba-tiba datang, gak tahu jalannya banyak. Pengen ya Allah beli martabak keju coklat kacang double tuh 3 ya, keju coklat kacang lemak semua. Pengen deh ya Allah, tapi kalau beli uangnya sayang buat kebutuhan yang lain. Tiba-tiba suami pulang bawa martabak coklat kacang keju, nggak ada yang nggak mungkin teman-teman. Makanya
Udah salawatan aja, nggak usah mikirin gimana jalannya nanti Allah menolong, gimana caranya Allah nanti menolong, karena itu bukan urusan kita. Kita nggak bakalan bisa mikirin sampai ke sana, pusing. Yang perlu kita pikirin gimana caranya hari ini kita bisa baca sholawat sebanyak-banyaknya. Tidak ada keharusan, nggak ada patokan harus baca 500 munjiat, harus baca 1000 munjiat, harus baca 25.000 sholawat. Dibilang nggak ada keharusan. Itu cuma salah satu cara supaya istiqomah. Kalau pakai target, aku insya Allah istiqomah, bisa berusaha istiqomah. Oh, aku target 100 munjiat sehari. Jadi selama belum 100 belum berhenti tasbihnya. Aku target 1000 sholawat Jibril. Target minimal 1000 sholawat Jibril. Nah, akhirnya insya Allah kecapai, karena tiap lihat tasbih bacanya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jadi semangat, udah segini ya ternyata ya, udah 700 ya. Kok bisa 1100 hari ini? Wah, besoknya bisa ningkat lagi jadi 2000, 3000, 4000, lama-lama 5000, 6000 dan seterusnya, jadi terbiasa teman-teman. Ya, sholawatan terus deh, jangan pernah lelah karena ada nikmat di setiap sholawat. Teruslah berselawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Teruslah berprasangka baik, karena Allah mengikuti prasangka hambanya. Teruslah berselawat, karena selawat bisa merubah nasib kita. Teman-teman mau pada berubah gak nasibnya? Jadi lebih baik dari yang jomblo punya pasangan, bisa menikah. Dari yang tadinya gak punya anak, pengen bisa punya anak. Dari yang tadinya nganggur, jadi punya kerjaan. Dari yang tadinya jabatannya di bawah, jadi naik di atas. Dari yang tadinya gajinya misalnya UMR, naik di atas UMR, dan seterusnya. Pengen gak berubah? Kalau pengen berubah, ayo kita baca sholawat. Karena dari sholawat itu bisa merubah nasib kita. Teman-teman, insya Allah berubah nasib kita jadi lebih baik. Dan gak cuman dari segi duniawi, tapi juga dari segi akhirat. Kita jadi makin semangat beribadah. Kita jadi manusia yang lebih baik tuh, Masya Allah kan. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Ye di Majalengka lancar terus rizkinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga teman-teman yang nonton rizkinya barokah, doa-doanya segera dijabah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.